Insyaallah akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, hadirin dan hadirat jamaah kajian Senin malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ananda thalibah ya thalibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sekeliling kita, memang kita melihat bagaimana hari-hari ini, bahkan sudah lama ya, berita-berita terdengar banyaknya kasus-kasus ya kejahatan, keburukan, ya mulai dari yang besar, yang korupsi, ya kemudian pembunuhan dan lain sebagainya. Maka kita patut kembali melakukan muhasabah. Sebetulnya kalau kita lihat di dalam hadis Nabi SAW, yang kalau kita lihat itu adalah doa zikir pagi dan petang, Nabi SAW menyebutkan dua sumber dosa, dua penyebab, yaitu Nabi mengatakan a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkih, atau dalam hadis yang lain wa syarakih. Ya, kata Nabi SAW, ya Allah, aku berlindung ya dari keburukan hawa nafsuku dan keburukan godaan syaitan dan sekutu-sekutunya, atau dalam riwayat yang lain maknanya dan ajakannya kepada kesyirikan. Nah, para ulama ketika mensyarah hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menyebutkan dua sumber keburukan, kejahatan, dosa. Yang pertama adalah hawa nafsu kita, yang memang kata Allah Azza Jalla, innan nafsa la'ammaratun bisu', sungguhnya nafsu itu senantiasa mendorong kepada keburukan. Dan setiap kita punya hawa nafsu. Oleh karenanya tugas kita adalah bagaimana mengendalikan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut akan kedudukan Rabbnya dan dia mengendalikan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah tempat kediamannya. Nah, oleh karenanya hendaknya kita senantiasa mewaspadai dua sumber ini. Nah, ini dua sumber ini saling berkaitan. Syaitan menjadikan hawa nafsu sebagai tunggangan. Ya, kalau kita perhatikan ikhwani, a'azzani Allah wa iyyakum, para ulama sebelumnya kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadikan syaitan sebagai musuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Kata Allah Jalla Jalaluhu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu. Fattakhidhuhu aduwa. Allah perintahkan kita untuk menjadikan syaitan ini sebagai musuh. Ya, innama yad'u hizbahu ya liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu mengajak golongannya, ya ini konco-konconya, orang-orang yang bisa diseleweng atau disesatkan oleh syaitan, adalah agar mereka menjadi penghuni api neraka as-sa'ir yang menyala-nyala. Maka lihat bagaimana Allah Subhanahu, bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Ta'ala gambarkan bagaimana syaitan atau iblis, nenek moyang mereka. Kita tahu kan ada iblis. Iblis ini adalah, kalau Adam adalah asal manusia pertama adalah Adam. Nah, kalau iblis ini adalah jin yang pertama, kan asal muasal seluruh jin adalah iblis ini. Nah, iblis ini punya pasukan. Pasukannya apa? Ya, pasukannya adalah
setan-setan dari golongan jin dan setan-setan dari golongan manusia. Ya, kata Allah SWT, syayatin apa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Sesungguhnya kami jadikan setiap nabi musuh-musuh. Siapa musuh itu? Kata Allah, ada dua setan, syayatinil insi wal jin. Setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Nah, setan dari jenis jin ya ini yang menjadi pasukan. Ada juga setan dari jenis manusia. Nah, ini setan ini adalah sifat yang disifati orang yang menyelewengkan atau menjadi anak buahnya iblis. Nah, adapun jin adalah jenisnya. Ya, ada Allah Ta'ala menciptakan malaikat yang dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Allah Ta'ala, Nabi mengatakan malaikat itu dari cahaya. Dan jin itu dari minnar, dari mimmari jin minnar, dari api yang menyala-nyala. Dan Allah Ta'ala menciptakan Adam dari tanah. Nah, oleh karenanya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kisah bagaimana iblis ya mengeluarkan, menggoda, menjerumuskan nenek kita, kakek kita, yaitu Adam dan Hawa, itu banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Kisah kejatuhan, hubutnya dari Adam, dikeluarkannya dari surga Adam, oleh karena ia menuruti godaan iblis, itu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Agar kita menjadikan itu sebagai pelajaran. Jangan mengulang kesalahan kakek kita, yaitu Adam dan Hawa. Makanya Allah Ta'ala katakan, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu, kama akhraja abuwaikum minal jannah. Kata Allah SWT dalam surah Al-Arab, wahai anak cucu Adam, ya kita semua ini, saya dan kita semua. La yaftinannakumus syaitan, jangan sampai syaitan menipu kalian. Ya, jangan sampai syaitan menipu kalian. Maka di antara metode syaitan menggoda manusia adalah al-ghurur, tipuan. Ya, dia memasukkan kebodohan sehingga seseorang akan melihat sesuatu yang baik itu ya menjadi buruk dan sesuatu buruk itu menjadi indah. Namanya ghurur. Ya, makanya Allah Ta'ala menyebutkan al-ghurur dalam Al-Quran. Siapa yang dimaksud al-ghurur adalah penipu, itu adalah syaitan ini. Nah, Allah sudah sampaikan kepada kita, jangan, wahai ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, jangan kalian seperti ayah ibumu. La yaftinannakum, jangan kalian mau ditipu oleh syaitan. Sebagaimana akhraja abwaikum minal jannah, dulu kedua ibu bapakmu dikeluarkan dari surga. Nah, oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah Allah Ta'ala atas rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, Allah Ta'ala memerintahkan kita atau memberikan kita petunjuk-petunjuk, cara-cara. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membeberkan bagaimana kaidus syaitan, makayidus syaitan, jerat-jerat, tipuan-tipuan mereka. Ya, langkah-langkah mereka yang Allah Ta'ala katakan, la tattabi'u wa la tattabi'u khutuwatis syayatin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan semua ini dijelaskan oleh Allah SWT. Ini musuh kita. Bahkan musuh terbesar kita. Ya, bahkan kenapa disebut musuh terbesar? Karena ia hampir seluruh waktu, tenaganya, pikirannya semua dicurahkan untuk apa? Menyelewengkan kita, menjerumuskan kita agar kita masuk neraka. Ya, karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan lihat, Allah Ta'ala katakan dia bisa melihatmu. Ya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Ya, sesungguhnya setan itu dan kabilahnya, ini pasukan-pasukannya, melihatmu min haitsu la tarawnahu, dan kalian tidak melihat mereka. Hadirin jamaah pengajian Senin malam yang dirahmati Allah SWT, bukankah kalau ada musuh yang dia tahu gerak-gerik kita, dia tidak pernah tidur, dia tidak pernah istirahat, tidak pernah lengah. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, ya, beliau pernah ditanya, hal nama syaitan, apakah syaitan itu tidur? Kata Imam Hasan Al-Basri, lau nama
lawajadna raha. Atau kama qala, kalau mereka tidur, tentu kita bisa istirahat. Kita lagi tidur, bahkan kita lagi tidur, dia tetap menggoda kita dengan memasukkan mimpi-mimpi buruk. Ya, dengan mimpi, lihat nih, bagaimana luar biasanya musuh ini. Dia bisa melihat kita, pergerakan kita, tapi kita tidak bisa melihatnya. Dia tidak tidur, dia nggak pernah istirahat, dia nggak pernah lengah. Justru kita yang selalu lengah. Bahkan dia senantiasa, kata Nabi SAW, inna syaitana, ya, sesungguhnya syaitan itu, ya, qa'adah, duduk, ya, fi at-turuqih, atau kama qala, kata Nabi SAW, sesungguhnya Adam itu senantiasa duduk di setiap jalan-jalannya anak Adam. Ya, kalau kita menempuh jalan kebaikan, dia akan menghalangi. Kalau kita menempuh jalan keburukan, dia akan mendorong, memotivasi, bahkan memudahkannya. Ya, bahkan memperindah keburukan itu. Di semua jalan-jalan kita senantiasa ada setan ini duduk. Ya, dia duduk di jalan-jalan kita. Ya, makanya disebutkan dalam hadis, kalau ada wanita keluar dari rumahnya, kharajatil mar'atu, ketika seorang wanita keluar dari rumahnya, kata Nabi SAW, istasyrafah syaitan. Syaitan itu apa ya? Istasyrafah itu seperti ini, hadirin. Sambil mengernyitkan dahinya, lalu tangannya di atas gini. Apa namanya itu ya? Mengintai. Menjadikan, oh ini dia, gitu. Nah, di semua jalan kita. Bahkan bukan hanya itu, hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Nabi mengatakan, inna syaitan yajribna adama majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu, ya, masuk ke dalam Adam dalam apa? Sebagaimana peredaran darah kalian. Ya, ini dikatakan Nabi SAW ketika beliau pulang mengantarkan istrinya Sofia. Ya, waktu itu Nabi SAW sedang i'tikaf, lalu Sofia menghampirinya, lalu kemudian beliau mengantarnya. Tengah malam, ya, di malam hari yang gelap, tiba-tiba ada dua orang Ansar melihat Nabi bersama seorang wanita. Dan ketika melihat Nabi bersama dengan seorang wanita, kedua laki-laki Ansar ini mempercepat jalannya. Maka Nabi memanggilnya. Kata beliau, innaha Sofia, sesungguhnya ini Sofia istriku. Aku khawatir ada sesuatu yang menimpa kalian. Karena Nabi mengatakan, setan masuk ke dalam diri manusia sebagaimana mengalirnya darah kita, dalam peredaran darah kita. Ya. Nah, karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bahkan kita lihat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kegigihan, sumpah, tekad yang sangat kuat dari iblis dan pasukannya untuk menjerumuskan kita. Kita lihat, perhatikan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana tekadnya ini. Qala fabima aghwaytani, ya, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Rabb, ya, sebagaimana engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus, jalanmu yang lurus. Jadi semua jalan-jalan kebaikan pasti ada setan yang akan menghalangi kita. Dia duduk di situ. Jalan untuk menuntut ilmu, jalan mau bersedekah, jalan mau ke masjid. Seluruh jalan kita mau silaturahim dengan orang tua atau dengan keluarga kerabat kita. Ada aja jalannya untuk bagaimana agar kebaikan itu tidak terjadi. Dia halangi kita. Ya. Nah, kita akan bahas nanti belakangan bagaimana kiat-kiat metode setan dalam menjerumuskan kita. Bahkan, ya, iblis mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Dan aku akan datang dari arah depan, aku akan datang dari arah belakang, aku akan datang dari arah kanan dan kiri. Lalu iblis mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kata setan, kemudian akhirnya engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Atau bersyukur itu maksudnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana syaitan bersumpah datang dari seluruh arah. Ya, datang dari seluruh penjuru. Dari arah depan, kalau tidak bisa dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan, dari kiri. Makanya di antara zikir pagi kita kan, Allahumma hfazni min baini aydiyya, min baini yadayya, wa min khalfi, wa yamini, wa an syamali.
wa min fawqi, wa a'udzubika bi 'azamika an ughtala min tahti. Ya, semua arah yang setan datang itu kita minta pertolongan agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan terkadang ya, lihat nih, setan bisa berubah bentuk menjadi manusia. Ya, yang seolah-olah dia adalah manusia yang, coba lihat ya, dalam peristiwa perang Badar ya, orang-orang Quraisy keluar dari Mekah ingin memerangi Rasulullah SAW, ya, mereka khawatir, ya, ada dari sekutu Nabi SAW akan menghalangi mereka. Maka setan datang dalam bentuk Suraqah bin Malik, kepala kabilah ini, sekutunya Nabi SAW ini, datang untuk memberikan motivasi kepada mereka, seolah-olah mengizinkan mereka untuk ini. Padahal itu bukan Suraqah bin Malik yang mana, tapi adalah setan yang berubah bentuk. Lihat bagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kegigihan, bahkan setan juga bersumpah, "Babi izzatika," ya, demi keagunganmu. Ini bayangkan, setan bersumpah, bahkan bersumpah atas keagungan Allah, kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Ya, di dalam hadis kursi ya, setan mengatakan, iblis mengatakan itu, "Aku akan menggoda anak Adam madamat arwahum," selama arwah mereka ada dalam jasad mereka. Ya, lalu Allah Ta'ala bersumpah dengan dirinya dua kali, "Wa bi'izzati wa bijalali," demi keagungan dan kemuliaanku, aku akan mengampuni dosa-dosa mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Maka iblis pun menangis. Nah, oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini oleh karenanya para ulama mengatakan ini jihad melawan syaitan. Ya, ini jihad melawan syaitan. Nah, hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, ada perumpamaan yang sangat indah ya. Bagaimana setan itu, jadi setan itu kan langsung masuk ke jantung pertahanan manusia itu di hatinya. Ya, karena hati ini adalah Nabi mengatakan mudghah, segumpal daging yang apabila dia baik, baik semuanya, kalau dia buruk, buruk semuanya. Ya, maka setan tahu, maka alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ialah yang membisikkan ya sesuatu di dalam dada manusia, maksudnya hatinya. Maka hati ini, ikhwan, adalah medan pertarungan yang senantiasa setan ingin masuk di situ, menguasai di situ, mengendalikan di situ. Karena hati adalah pusat kendali manusia. Seluruh keinginan, seluruh ada di dalam hati kita. Maka kalau dia menguasai, hati masuk menguasainya, maka ini adalah musibah yang besar. Maka hadirin di belakang Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan hati ini ibarat benteng. Nah, benteng ini adalah pagar-pagar. Ya, ada pintu, dan setiap pagar itu ada pintu-pintu. Nah, di setiap pintu ini ada penjaga. Penjaganya adalah apa? Akal dan malaikat. Malaikat juga akan selalu memberikan kita ilham atau apa saja berupa agar kita bisa ya maka Nabi mengatakan sesungguhnya di dalam diri anak Adam ada lummatani, ada dua bisikan. Ya, lummatun, bisikan dari malaikat dan bisikan dari setan. Mana yang paling kuat mempengaruhi, dia akan menang. Ya, maka hadirin belakang Allah, dan akal kita, akal sehat kita. Ya, makanya orang yang dikuasai oleh setan itulah orang yang bodoh. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Ta'ala mensifati pelaku maksiat dengan kalimat bodoh. Ya, Allah Azza wa Jalla sebutkan, innama taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah, yang melakukan dosa lantaran karena kebodohannya. Ya, lantaran karena kebodohannya. Apa bodohnya? Ya, mereka tidak menggunakan akal pikiran sehatnya dan dia tergoda dengan bisikan-bisikan syaitan dan sekutu-sekutunya. Nah, lalu kemudian, benteng ini ada pintu-pintu yang setan menunggu kita lengah, pintu itu terbuka, dia akan masuk. Ya. Nah, pertahanan kita adalah keimanan, ketakwaan. Nanti kita lihat apa saja ya. Nah, kalau ada keimanan dan ketakwaan, maka hati ini ibarat bening, ada hati yang bercahaya.
Ya, ada cermin yang segala sesuatu tersingkap, yang syubhat, yang halal dan haram terlihat dengan jelas. Kebaikan dan kurang dengan jelas. Ya. Namun kalau kita lengah, dia akan bisa pintu-pintu masuk ini akan. Ya, apa pintu masuknya? Nanti kita akan bahas. Ya, maka hadirin belakang Allah Subhanahu, hati-hati ya. Setan ini 24 jam ya menunggu kita lengah, menunggu kita lalai, ya. Lalu dia masuk dan dia menguasai kita. Atau apalagi kalau kita yang mengundang, kita yang membuka pintu itu. Satu contoh misalnya amarah. Ya, marah itu adalah salah satu pintu masuknya setan menguasai hati kita. Ya, makanya Nabi SAW ya kalau marah kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, apabila kita marah, emosi, maka setan dengan cepat masuk menguasai manusia, menguasai hati manusia. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika mengomentari perintah untuk menjadikan setan sebagai musuh, fattakhidhuhu aduwa, jadikanlah musuh setan sebagai musuh. Kata beliau, perintah untuk menjadikan musuh setan sebagai musuh adalah peringatan agar kita ini semua anak manusia mengerahkan segala kemampuan kita untuk memerangi dan melawan dan berjihad melawan godaan setan. Ya. Sehingga kata beliau dalam kitab Zadul Ma'ad, setan ini seolah-olah diibaratkan musuh yang tidak pernah berhenti, tidak pernah lalai untuk mencari kesempatan menggoda manusia. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum ya, godaan syaitan ya dalam membinasakan dan menyesatkan, tadi sudah ada kalimat la'aghwiyannahum, aku akan sesatkan mereka, la'aqudanna lahum, aku akan halang-halangi mereka, ya. Maka ada dua senjata setan ya ikhwah, ya, yang harus kita tahu, yaitu senjata syubhat dan senjata syahwat. Ya, ada dua senjatanya, senjata syubhat dan senjata syahwat. Nah, maka kita harus tahu punya senjata untuk melawan ini. Ya, punya senjata melawan ini. Apa itu senjatanya? Allah sebutkan dalam surah As-Sajdah. Ya. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kata Allah Azza wa Jalla, kami jadikan mereka, di antara mereka, a'immatan, pemimpin-pemimpin dalam agama. Jadi kepemimpinan dalam agama diraih dengan dua modal. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah lamma sabaru, kesabaran. Ya, dan ini kata Quran adalah senjata untuk melawan syahwat. Ya, senjata untuk melawan syahwat. Ya, dan apa itu ya? Syahwat dan keinginan-keinginan rendah. Ya. Yang dan setiap kita memiliki syahwat. Ya, makanya kita belajar berpuasa, latihan dengan berpuasa di antara adalah mengendalikan syahwat kita dan juga mengendalikan keinginan-keinginan rendah kita. Agar apa? Agar cita-cita kita itu adalah keinginan-keinginan yang tinggi. Ya, seseorang itu, terutama ini adik-adik santri, anak-anakku, santriwati, ya ingat ya, seorang yang mulia juga himmahnya adalah tinggi. Ya, dan seorang yang rendah, himmahnya juga rendah, hina. Dunia ini hina. Maka orang yang pencinta dunia, pemburunya, itulah orang yang hina. Karena dia mengejar bangkai. Nah, yang mulia siapa? Adalah orang yang cita-citanya tinggi. Cita-citanya itu apa? Surga Allah Azza wa Jalla. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Kata Nabi SAW dalam sebuah doa, jangan engkau jadikan dunia ini adalah cita-cita terbesar kami. Ya. Tetapi jadikanlah surga sebagai masirana, jalan tempat kembali kami. Nah ini, jadi senjatanya adalah dengan syahwat, ya, di keinginan. Dan syahwat ini ada dua pusatnya, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan yang di bawah perut.
Nah ini, jadi berkumpul di situ dua syahwat ini. Dan di bulan Ramadan, yang sebentar lagi, kira-kira beberapa hari lagi, kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, makanya puasa Ramadan ini dalam rangka mengendalikan syahwat ini. Karena pusat syahwat adalah perut dengan segala turunannya. Ya, gara-gara perut orang akan serakah, tamak, korupsi, maling, sikut menyikut, ya, iri, dengki, ya. Nah, ini. Kemudian ada syahwat kemaluan. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna mimma akhwafu ma akhafu alaikum. Sungguhnya yang aku khawatirkan di antara kalian adalah, kata beliau, syahawatul ghi, yaitu syahwat yang membinasakan, yang ada di perut kalian dan di kemaluan kalian. Ya, maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini senjata setan, ya. Ya. Nah, kemudian yang wa mudillatil fitan, kata Nabi, dan fitnah yang menyesatkan. Nah, ini adalah penyakit syahwat, syubhat. Syubhat ini adalah segala sesuatu yang membuat kita ragu sehingga tidak mendapatkan pemahaman yang benar terhadap agama ini, sehingga remang-remang. Ya, syubhat artinya samar. Ya, setan sengaja meniupkan asap sehingga kita tidak bisa jernih melihat agama ini. Sehingga ya itu sekarang ya kita katakan ini riba, oh dia enggak, ini banyak manfaatnya. Kita katakan ini haram, dia katakan ini. Jadi ada syubhat di kepalanya. Ya, kita katakan ini, dia bilang oh tidak, ini budaya Arab tuh. Ini syubhat namanya. Enggak usah pakai jilbab. Jilbab itu budaya Arab. Ya, ini syubhat. Jadi ada sesuatu hal yang membuat pemahamannya menyeleweng. Ada syubhat di kepalanya. Ya. Maka bagaimana senjata melawan syubhat ini? Yaitu tadi, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat ini, ikhwana azani Allah wa yakan, ini akan puncaknya adalah keyakinan yang kuat. Nah, kalau kita ini mempelajari, makanya kita mempelajari ilmu agama ini, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghasilkan amal, ilmu yang menghasilkan baik amalan kalbu atau amalan jasmani, ya. Nah, inilah ilmu yang bisa menolak, ya, syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh syaitan. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja hadirin tahapan-tahapan dulu deh ya, sebelum nanti kita masuk ke pintu-pintunya. Sekarang kita lihat tahapan-tahapan dulu ya. Tahapan-tahapan atau pintu-pintu aja dulu ya. Kita lihat pintu-pintu dulu. Ya, beberapa pintu ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, ya, rahimahullahu taala, ya, dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ya. Teman-teman yang ingin merujuk membahas rinci ini adalah bacalah kitabnya ya, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Nah, tadi ya, benteng itu ada pintunya. Nah, setan masuk dari pintu-pintu itu. Maka jangan sama sekali kita membuka pintu ini. Ya, kalau enggak setan dengan cepat masuk ke situ. Pintu yang pertama adalah, dan ini pintu yang terbesar, ya, yang akan dimasuki setan adalah hasad atau dengki dan juga tamak. Ya, dua sifat yang apabila itu ada dalam diri kita, maka setan akan menunggangi, dan ini dia masuk ke dalam itu. Kita masuk ke hasad dulu. Ya, hasad ini apa sih? Ya, karahiyatu, rasa tidak suka kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, jadi luar biasa, sekadar tidak suka ada nikmat ada pada orang lain itu sudah hasad. Oke, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ma khala min jasadin min hasadin. Tidak ada jasad tubuh yang bisa luput dari penyakit hasad. Hanya saja kata beliau, orang yang mulia bisa mengendalikan hasadnya, tapi orang yang buruk tidak bisa mengendalikan hasadnya. Jadi hasad itu bukan sekedar ingin nikmat itu lepas dan kembali ke kita, sekadar tidak suka.
Kita nggak suka nih kalau ada teman kita punya, katakanlah misalnya punya kenikmatan, dikasih rezeki, dia kok bisa beli handphone, ya. Jadi kita hasad, kita nggak suka. Ya, dia kok apa namanya? Dia istrinya baik, istrinya cantik, suaminya ganteng. Lalu kita hasad. Dan ini penyakit yang sulit sekali. Dan ini biasanya penyakit ini ada dalam satu komunitas yang selevel, ya. Makanya biasanya hasad ini ada di keluarga, ya, sama-sama adik, kakak. Dulu Nabi Yusuf diiri, dihasadi oleh adik kakak-kakaknya. Sampai saking apa namanya? Kuatnya hasad ini, apa kata mereka? Uktulu Yusufah, awiktaruhu. Bunuh Yusuf atau buang dia di tempat yang lain. Yakhlu, apa itu? Agar perhatian dan kasih sayang ayah kita hanya untuk kita. Gara-gara apa dia ingin membunuh Yusuf? Gara-gara hasad. Kok Yusuf lebih disayang, kok kita enggak gitu. Ya, maka lihat yang selevel biasanya, terutama mungkin di komunitas atau di suatu tempat, ya, biasanya santri dengan santri saling hasad. Ya, guru dengan guru saling hasad, sekolah dengan sekolah, ma'had dengan ma'had saling hasad, ya. Rumah Quran dengan rumah Quran yang lain ini saling hasad. Ojek dengan ojek, ya. Ustadz dengan ustadz juga itu bisa saling hasad. Dan ini kata Imam Ibnu Jauzi adalah maksiat yang pertama di atas langit adalah ini. Allah dimaksiati pertama kali di atas langit adalah ini, yaitu ketika iblis hasad kepada Adam. Ya. Dan juga penyakit ini menimpa orang-orang siapa? Orang-orang Yahudi. Wadda katsirun min ahli kitab la yurdunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusim. Kata Allah, sesungguhnya ahlul kitab itu pengen banget kalian kembali kepada kekufuran setelah kalian beriman. Kenapa? Hasad. Orang-orang Yahudi Allah sifati dengan sifat ini. Maka perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah, hati-hati setiap. Karena hasad ini di mana letak dosanya pertama, ya, seolah-olah ia, bukan seolah-olah, memang ia tidak redha dengan apa yang Allah takdirkan. Ia memprotes keputusan Allah Azza Jalla. Ya. Kemudian yang kedua, dia memprotes kenapa si fulan. Sekali lagi Allah salah pilih, ya kira-kira begitu. Kok dia yang diberikan? Kenapa bukan saya? Ya, jadi ada menolak ketetapan dan takdir yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kepada manusia. Hati-hati ya, hari ini dia melakukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena kadang-kadang kalau sudah hasad, ya itu tadi itu bagaimana saudara-saudara Yusuf sampai mau membunuh, dan juga Qabil membunuh saudaranya Habil, juga karena hasad. Ya, orang kalau sudah hasad ya buta, mata tuli semua, tidak mempan semua, ya. Ya, padahal Qabil, ya, Habil sudah dinasihati oleh Qabil sudah dinasihati oleh saudara, jangan bunuh saya. Ya, jangan sampai engkau tergoda. Ya, akhirnya apa dia bunuh. Dan orang kalau sudah hasad begitu, kalau dia sudah menguasai diri kita, subhanallah. Ya. Maka setan, ya, kalau sudah ada hasad dia datang menghiasi, ya, seolah-olah hasad itu ada pembenarannya. Iya, emang dia begitu, ya. Ya, sehingga disukai oleh syahwat kita. Dan oleh karenanya biasanya kalau ada orang hasad berkumpul sama saudara itu pembicaraan jadi enak. Ya, karena ada bumbu-bumbunya di situ. Ya ini ya, maka jangan hasad. Ya ingat, apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik. Ya, yang boleh hasad hanya ada dua perkara. La hasada illa fisnatain, kata Nabi SAW, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yaitu Allah Ta'ala berikan ilmu, ya, lalu ilmu itu dipakai untuk diamalkan, lalu dia berhukum dengan itu, atau dia membacanya setiap malam. Ya, orang yang diberi karunia berupa Al-Quran seperti adik-adik kita ini, itu boleh kita iri. Itu bukan hasad, tapi ghibtah namanya, ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberi harta lalu dia mensedekahkannya di jalan Allah Azza Jalla. Nah, hanya dua ini yang boleh diirin. Ya. Baik, di antara pintu yang lain ikhwan kita adalah marah. Ya, akhirnya suatu ketika ada pertengkaran antara Abu Bakar dengan seseorang, ya. Ya, ketika Abu Bakar diam, ya, Nabi tetap duduk di situ. Tapi ketika Abu Bakar mulai juga ikut melontarkan marah, ya, maka ya Nabi meninggalkannya. Lalu Abu Bakar, kata Nabi SAW, ketika engkau tidak membalasnya, ya,
Ya, setan tidak. Ketika engkau mulai membalas, maka setan datang. Maka aku pun meninggalkan. Ya, maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya marah itu dari setan dan setan dari api. Maka jika kalian sedang marah, maka berwuduklah. Ya. Ya, atau kalau tidak bisa, maka kalau sedang marah kita berdiri, kita duduk. Kalau duduk kita berbaring. Ya. Nah, marah ini ikhwah, kata Nabi la taghdab. Nah, ada sahabat yang datang mengatakan, ya Rasulullah, ausini, beri aku wasiat. Kata Nabi, jangan marah. Saya kasih lagi wasiat. Sampai Nabi mengulang ya, la taghdab, la taghdab. Ya. Ini menunjukkan bagaimana ini wasiat yang sangat agung ya. La taghdab. Ya. Maka Nabi SAW kalau marah di antara tipsnya adalah berta'awuz, berlindung kepada Allah. Ya. Ya. Kata Nabi SAW, idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzu billahi, ya, sakana ghadabah. Kata Nabi SAW, jika seorang marah lalu dia mengatakan aku berlindung kepada Allah, maka akan tenanglah amarahnya, maka redamlah amarahnya. Nah, jadi usahakan ikhwan a'azanillahu iyyakum ya, kendalikan rasa marah kita, karena kalau sudah marah ya, terkadang ya setan menguasai kita dan masya Allah ya, ya sulit mengendalikan lisan, sulit mengendalikan tangan. Ya, lihat bagaimana mengatakan jangan marah bagimu surga, la taghdab falakal jannah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pintu adalah bermewah-mewahan ya dalam perabot tempat tinggal, pakaian. Nah, ini sekarang ini kita lihat ya isinya youtuber kayak konten-konten mereka adalah kemewahan. Ya, mereka ganti-ganti mobil harganya miliaran dan kita nonton semua itu. Ya. Nah, ini pintu-pintunya di situ. Ya, bermewah, menghiasi tempat tinggal, menghiasi perabotan. Ya, orang kalau punya rumah masya Allah, lihat nih. Ada aja dia ingin ini, sampai semuanya serba. Ini setan menghiasi ini, beli ini, harus beli itu, beli ini. Sekarang kita lihat, kalau kita lihat toko-toko bangunan, ada aja semua. Nggak pernah habis semua, itu nggak pernah ada terus ya, kalau kita ingin ikuti hawa nafsu kita. Ya, maka hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan ada orang habis waktunya untuk mengejar ini. Ya, mengejar pakaian, mengejar perabotan, apa saja, jam tangan semua. Habis untuk hunting hal-hal seperti ini. Nah, setan ya ini sifat tamak juga ya. Tadi saya sebutkan di antara yang pertama tadi, tamak itu sifat ingin, tidak pernah puas dengan apa. Makanya Nabi mengatakan laukana di ibni Adam wadiyam min dzahabin, ya, seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, maka dia akan berharap 2 lembah, 3 lembah, tidak akan pernah puas. Nah, kemudian pintu yang keempat adalah kenyang karena menyantap banyak makanan. Nabi SAW pernah mendengar ada sahabat yang makan, lalu kemudian mereka bersendawa. Kata Nabi, ya, tahan sendawamu, karena sesungguhnya fa inna aktsaruhum shiba'an fid dunya, orang yang paling banyak kenyang di dunia, atwaluhum ju'an yaumal qiyamah, adalah mereka yang paling lama ya, paling sering lapar di hari kiamat nanti. Jadi kenyang ini ya mematikan akal sehat dan menguatkan syahwat. Makanya kita belajar berpuasa. Ya, puasa itu karena apa? Karena tadi disebutkan setan itu di peredaran darah kita. Nah, kalau kita terlalu banyak makan, maka syahwat peredaran darah ini menguat, maka syahwat pun juga meledak-ledak. Ya. Maka hindari terlalu banyak makan ya, apalagi makanan sekarang ini menjadi sebuah isme ya. Ya, hedonisme, makan aja harus ini, makan itu, makan ini, menjadi sesuatu yang sangat ribet. Ya, orang makan ada nuansa ini, ada nuansa itu. Saya pernah lihat ada warung makan nuansa penjara, ada nuansa toilet, aneh-aneh semua. Ada yang makan di atas ketinggian. Allahul musta'an ya. Untuk makan kok kita perubit banget. Kata Nabi bihasbi ibni Adam luqaimatun yuqimna sulbah. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Tapi makanan hari ini menjadi sebuah ya kulinerisme. Ya. Bahkan kita berpuasa, memang berpuasa, tapi pada saat berbuka, waduh, ini kayak balas dendam. Nah, bukan itu hikmahnya kita berpuasa.
Hikmah puasa adalah mengendalikan syahwat makan kita. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memperlakukan itu orang yang hidupnya hanya untuk makan seperti binatang ternak. Ya, ta'kulu kama ta'kul an'am. Mereka yatamatta'una, mereka bersenang-senang. Ya, dan mereka makan minum sebagaimana makan minumnya binatang ternak. Itulah kehidupan orang kafir. Ya, kehidupan mereka adalah bermewah-mewahan, dan kemudian juga kehidupan mereka adalah habis untuk makan dan minum. Kita makan dan minum ikhwah adalah tujuannya adalah menguatkan jasmani kita, dan ini untuk dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diantara pintunya disebutkan adalah tamak kepada orang lain. Ya, jadi terlalu berharap ya kepada apa yang ada di orang lain, sehingga ya, itu akan dia memiliki sifat itu, dia akan mencari muka, selalu memuji-muji, ya, maka apa namanya, selalu menyanjung-nyanjung, ya, sehingga ini pintu apa ya namanya ini, ya, cari muka lah, sehingga asal bapak senang, sehingga dengan ini ya setan bisa menguasai kita, sehingga apa namanya, lahirlah orang-orang yang ya biasa apa ya bermuka dua begitu. Apabila di depannya, di belakangnya dia ngomongin, tapi kalau depannya wah bagus pak. Nah ini berharap, terlalu berharap atau tamak terhadap apa yang ada. Maka Nabi SAW mengatakan, jika engkau ingin dicintai Allah Azza wa Jalla, zuhudlah terhadap dunia. Maka jika engkau ingin dicintai makhluk manusia, maka zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan mereka. Ya, kita ini kalau ada seseorang yang punya segala sesuatunya, kita pengen agar dia memberikan ke kita, ini nggak boleh. Ini sikap, ya, sikap selalu ingin meminta, berharap dikasih, ya, bermental apa ya, kalau boleh, mohon maaf, mental bertangan di bawah, ya, mental apa, mental mungkin agak kasar, mental pengemis, ya, selalu pengen dikasih, ini nggak boleh. Baik, kemudian pintu yang lain adalah pintu al-ajal, ya, ini tergesa-gesa, al-ajlah, ya, tidak mau bersabar. Maka ada satu sifat yang dimiliki oleh seorang sahabat, ya, yang Nabi mengatakan sifat ini, haslataini, yang Allah suka, cinta, dan Rasul juga cinta. Al-Ashad nama sahabat ini. Sifat apa itu? Yaitu al-hilm wa ta'anni, sabar dan tidak tergesa-gesa. Ya, jadi ini sifat yang Masya Allah, ya, tenang, ya. Kebalikannya, tergesa-gesa, apa ya, tidak penuh pertimbangan, ya, tidak bersabar, selalu ingin instan, ya. Ya, maka ini ada hadis dari Nabi SAW, kata Nabi, al-ajalatu minasyaitan wat ta'anni minallah, ya, atau dibalik, at-ta'anni minallah wal ajalatu, ya, wal ujlatu minasyaitan. Jadi sifat perlahan-lahan itu sabar, itu dari Allah Azza wa Jalla. Adapun tergesa-gesa, terburu-buru, ya, berasal dari syaitan. Orang kalau sudah terburu-buru ada aja, ya. Biasanya terburu-buru itu adalah pikiran pendek, sehingga tidak dibijaksana, tidak dipikirkan dengan berbagai perspektif yang luas, ya. Segala sesuatu diputuskan dengan tergesa-gesa, biasanya tidak baik, sehingga dampaknya akan lebih buruk, ya. Kemudian pintu yang lain, ikhwana azani Allah wa iyyakum, adalah hubbul mal, cinta harta. Nah, ini semua kita ini, ya, apa ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan cinta amat sangat. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Kata Allah, manusia itu sangat amat sangat cinta dengan harta. Maka ini dia akan menghalalkan segala cara demi untuk mencari harta. Sekarang ini terjadi. Ya, orang nggak peduli halal haram, yang penting dia punya harta. Mau dia zolimi orang, yang penting hartanya ada. Ya, bagaimanapun caranya. Maka sifat ini menjadikan orang apa? Zolim kepada orang. Sifat ini menjadikan apa? Bakhil. Ya, takut miskin, tidak mau bersedekah. Bahkan kewajiban-kewajiban yang sifat harta dia tidak mau lakukan, bersedekah atau berzakat. Ya, maka kata Nabi SAW, setiap umat adalah fitnah, ya. Dan diantara fitnah umatku adalah fitnah harta. Kata Nabi SAW, aku tidak takut dengan kemiskinan
sedikitnya hartamu. Tapi yang aku takuti adalah ya ketika dunia ini dibuka, pintu-pintu perbendaan dibukakan untuk kalian. Lalu kalian berlomba-lomba, lalu kalian akan binasa sebagaimana kebinasaan mereka. Harus kita akui kaum muslimin ya, ada negeri-negeri Islam sekarang dibukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kekayaan dari bumi sehingga mereka menjadi kaya raya. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau cinta harta, maka kita akan saling ya berburu, ya saling berlomba-lomba mencarinya, maka akan terjadi banyak ya keburukan di dalam itu. Kemudian pintu yang lain, pintu ke-8 adalah ta'assub, pintu fanatisme terhadap golongan. Makanya Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala sebutkan ya jangan kalian wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Ya, jangan kalian selalu membuat kelompok-kelompok lalu kemudian kita ta'assub dengan kelompok itu. Sehingga apa yang terjadi, persatuan kaum muslimin jadi lemah. Sehingga kita ini ibarat ibarat besar banyak tapi seperti buih di lautan karena tidak ada persatuannya. Ya. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah ahlus sunnah wal jamaah yang senantiasa memperhatikan adalah berjamaah dengan kaum muslimin. Ya, maka Nabi SAW melarang kita fanatisme kelompok itu bagian dari sifat jahiliyah kata Nabi. Ketika ada mereka yang bertengkar lalu mereka memanggil golongannya. Ya. Lalu kata Nabi SAW, ini adalah dakwah jahiliyah. Ya. Harus kita akui hadirin belakang Allah, kita ini kaum muslimin ada di beberapa negara. Tapi ini bukan berarti kita ini fanatisme kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang-orang beriman. Adapun negara ini hanya perbedaan administratif saja. Ya, makanya kalau kita berhaji semua sama. Semua sama. Walaupun berbeda dari negara, tapi di hadapan Allah Azza wa Jalla semua sama. Maka tidak boleh ta'assub ya. Fanatisme yang ini akan menjadikan pintu masuk syaitan. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna syaitan kad aisah an tu'bada fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa disembah di negeri Arab. Walakin fit tahrishi bainahum. Tapi syaitan tidak putus asa untuk memecah belah permusuhan, menimbulkan permusuhan, kebencian di antara mereka. Di antara bibit-bibit perpecahan adalah ini tadi. Ya, adanya golongan-golongan yang banyak, ada perpecahan. Sehingga ya Nabi SAW ketika melihat para sahabat ketika safar lalu ketika istirahat mereka berpencar-pencar, kata Nabi, jangan berpencar-pencar. Hatimu juga akan berpencar-pencar. Nabi SAW kalau mau sholat, beliau mengimami, beliau menyuruh, melarang, wala takhtalifu fathtalifa qulubukum. Kata Nabi SAW, jangan kalian berpencar-pencar. Jangan renggang. Agar apa? Kata Nabi, atau hatimu juga akan renggang. Nah ini ya, fanatisme kelompok. Ya, fanatisme dan berorganisasi tentu saja boleh. Tetapi kita tidak boleh menjadikan organisasi sebagai ukuran barometer al-wala al-bara kita. Kalau bukan organisasi saya, kalian tidak mungkin benar. Hanya saya orang organisasi saya benar. Tidak boleh. Barometer al-wala wal-bara kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pintu ke-9 adalah kata Imam Ibnu Qudamah di sini adalah mengajak orang awam untuk memikirkan sifat atau kaifiat zat Allah Azza wa Jalla. Ya, dan juga ya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang sulit dijangkau dengan akal. Ya, sehingga apa? Ini yang membuat menjadi ragu. Sekarang ada kelompok namanya agnostik. Mereka ragu terhadap agama. Ya, membuat syubhat-syubhat tertentu. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, nanti syaitan berikan syubhat. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Dijawab Allah. Lalu nanti di akhir, lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah ini. Masuk syubhat. Makanya kalau ada yang begitu, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkadang kita ini berusaha memikirkan sesuatu yang memang akal kita tidak mampu. Ya. Dan tidak boleh kita berpikir tentang bagaimana kaifiatnya ya, kaifiatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan
ya, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah beristiwa. Lalu kaifiat istiwanya nggak usah dipikirkan. Ya, kita nggak tahu karena kata Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ya, ada ilmu-ilmu tertentu yang berusaha membahas ini. Ya, membahas sesuatu sehingga kadang-kadang mereka stres sendiri. Ya, stres sendiri sehingga mereka memikirkan sesuatu yang memang di luar, tidak bisa. Allah, sesuatu yang bisa dilihat yang pernah kita lihat. Ya, pernah kita lihat, pernah kita bayangkan, bisa kita bayangkan. Adapun Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita bisa membayangkan? Jangan dengan Allah Azza wa Jalla, Khalik, pencipta kita, ya ikhwah. Sesama makhluk saja banyak yang tidak bisa kita. Bagaimana sinyal HP, sinyal telepon, bagaimana ini suara saya bisa terdengar, gambar bisa sampai di hadapan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita tidak pernah melihat bagaimana mendeskripsikan panjang kali lebarnya ini isinya. Ya, ruh yang sangat dekat. Ada yang bisa tahu bagaimana dimensi ruh itu, warnanya apa, panjangnya berapa, kan tidak bisa. Lalu bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan semua itu? Ya, nah ini kadang-kadang setan datang memikirkan hal-hal seperti ini. Kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita menetapkan sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana Allah dan Rasul SAW menetapkan sifat-sifat itu. Kita menafikan apa yang Allah nafikan. Ya, kita menerima apa yang yang datang kepada kita bagaimana zahir nasnya itu yang ada, ya, secara zahir dalam bahasa Arab. Adapun kaifiatnya kita tidak mungkin bisa mengetahuinya, ya. Ya. Kemudian pintu yang ke-10 adalah, ya, berburuk sangka terhadap sesama muslim. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni itsm. Jadi berburuk sangka, ya, kepada saudara mukmin kita. Makanya ada perkataan, ya, al-mu'minu, ya, mukmin itu ma'adir, adalah orang yang senantiasa mencari uzur. Adapun orang-orang kafir ma'aib, orang yang senantiasa mencari aib, berburuk sangka kepada orang. Ya, maka hendaknya kita selalu mendahulukan baik sangka. Ya, ketika ada saudara kita misalnya, apalagi kalau saudara kita adalah seorang yang terhormat, maka hendaknya kita dahulukan. Makanya ketika ada kisah hadisul ifk yang menimpa ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Allah taala katakan, kenapa kalian tidak bersangka baik? Ya, mendahulukan, tetapi sebagian mereka bersangka buruk. Aisyah melakukan ini, Aisyah melakukan itu. Ya, sehingga hadirin melakukan Allah, betapa banyak persangkaan ini kemudian menghancurkan, ya, persaudaraan. Pada ini hanya persangkaan. Apalagi sekarang ini banyak berita-berita yang bisa diedit, ya, hoax, ya. Sehingga kita mengandalkan berita-berita hoax ini, kemudian kita menghukumi saudara kita yang belum tentu dia berada di atas itu. Nah, ini hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi pintunya, apa tahapannya? Sedikit lagi, ya. Sedikit lagi. Apa tahapan-tahapan setan menyesatkan manusia? Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada langkah-langkahnya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Yang pertama adalah mengajak manusia kepada kesyirikan, kekufuran, ya, memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini langkah pertama. Ya, jadi karena inilah tujuan terbesarnya adalah, makanya tadi a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkihi, dari keburukan setan dan ajakannya kepada kesyirikan. Ya, makanya setan kalau mau membantu manusia, ada setan, wa kana minal insi ya'udzuna bidal jin. Ada di antara manusia minta tolong kepada jin. Nah, minta tolongnya apa? Tumbalnya adalah kesyirikan. Suruh potong ini, suruh sesajen ini, suruh itu, adalah kesyirikan. Ya. Maka ini, ya ikhwan, a'azani Allah wa yakum, ini hati-hati dengan ini. Setan terus menggoda agar manusia terjerumus dalam dosa. Kenapa? Karena ini adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya.
Taib. Kemudian langkah kedua adalah ya diajak kepada perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ya, al bid'atu ahabbu ila syaitani minal ma'siyah. Sungguhnya bid'ah itu lebih disenangi syaitan daripada maksiat. Kenapa? Bid'ah itu membahayakan agama. Karena agama ini bisa ternoda, bisa hilang, atau bisa sebagaimana agama Yahudi dan Nasrani, karena bid'ah yang merajalela maka agamanya sudah tidak otentik lagi. Mereka tidak sholat lagi, para dulu mereka sholat. Ya, karena adanya perbuatan-perbuatan bid'ah di antara mereka sehingga agama yang murni hilang. Ya, agama aslinya sudah tidak terjaga. Alhamdulillah kita ini karena Allah Ta'ala menjaga agama ini sehingga sampai sekarang Masya Allah, di antara setiap zaman ada umat yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah ini. Ya, kemudian bahayanya juga, ikhwan, karena kata Sufyan Ats-Tsauri, orang yang melakukan bid'ah secara zahir dia melakukan kebaikan. Ya, berbeda dengan ahli maksiat, secara zahir dia melakukan keburukan. Sehingga di mana letak bahayanya? Pelaku bid'ah merasa tidak salah, sehingga sulit untuk diajak bertobat kepada Allah SWT. Karena seluruhnya kebaikan kelihatan seperti baik. Ini namanya tazyin. Syaitan itu diantara cara menjerumuskan manusia adalah mentazyin, memperindah keburukan dengan kebaikan. Ya, bahkan diantaranya menamakan sesuatu yang buruk dengan nama-nama yang indah. Iblis menamakan buah atau pohon yang tidak boleh dimakan Nabi Adam adalah dengan apa? Syajaratul khuldi. Buah kekekalan. Indah sekali. Makanya kadang-kadang setan dan golongannya, baik dari manusia maupun dari jin, memberikan nama-nama ya kepada perbuatan dosa dengan nama-nama yang kelihatannya ya kok bagus gitu. Nah, ini tazyin ya. Di antara tazyin adalah perbuatan bid'ah. Dia memperindah di situ dengan ini kan untuk kebaikan, ini kan begini, ini kan begini. Naam. Ya, nah ini menyelisih ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langkah ketiga adalah diajak kepada al-kabair, dosa besar. Kenapa dua ini tadi? Pertama, karena syirik itu membatalkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Bid'ah itu membatalkan syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah dua agama ini tegak di atas dua pilar. Beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah mengajak kepada dosa-dosa besar, al-kabair. Ya. Nah, dosa besar adalah dosa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai dosa besar. Ya, atau diancam dengan neraka, atau diancam dengan laknat, atau diancam dengan hukuman tertentu di dunia. Ya. Maka ini adalah dosa-dosa besar. Nah, jika tidak berhasil dengan syirik, tidak berhasil dengan bid'ah, maka setan masuk dalam dosa besar. Di antaranya dosa apa? Dosa zina, dosa mencuri, ya, korupsi. Banyak orang ya tidak melakukan syirik, kemudian juga dia mengikuti tuntunan Nabi, ya, tapi dia dirumuskan oleh setan dengan al-kabair, dosa-dosa besar. Kemudian selain dosa besar adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Nah, dosa besar pun tidak mempan, maka dosa kecil. Dosa kecil adalah semua dosa yang selain dosa besar tadi, yang tidak ada dosa besar ya, diancam dengan laknat, diancam dengan neraka, ya diancam dengan hukuman di dunia, ya, dijauhkan dari rahmat Allah, atau Nabi melaknat, itu dosa besar biasanya. Nah, atau Nabi menyebutkan al-kabair, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, itu dosa besar. Nah, selain itu adalah dosa kecil. Nah, namun walaupun ini dosa kecil, kata para ulama ya, kalaupun dosa kecil, jangan lihat kecilnya, tetapi lihat siapa yang engkau maksiati. Maka Nabi mengatakan, iyyakum wa muhakkiratiz dzunub. Hendaklah kalian menjauhi dosa-dosa kecil. Karena perumpamannya, kata Nabi SAW, kaqaumin nazalu fi batni wadin. Seperti orang yang singgah di sebuah lembah, lalu datanglah membawa kayu satu-satu. Ya, lalu ketika dibakar, api itu membesar. Demikianlah dosa kecil. Kalau orang Indonesia bilang ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, kemudian yang kelima ikhwan adalah disibukkan dengan perkara yang mubah. Kalau tidak bisa dosa kecil pun ya ini mubah. Sifatnya boleh,
tapi tidak ada pahala di dalamnya, tapi juga tidak ada dosa di dalamnya. Sehingga apa? Ya ini yang banyak nih, sibuk, ya kuliner, ya duduk-duduk nongkrong, ya ini tidur terlalu lama, ya bercanda apa yang sifatnya mubah, tidak ada dosa, tidur, masak kelamaan, ya terlalu lama di situ. Maka ya minimal kita katakan dia rugi waktu. Waktunya terbuang percuma. Ya. Maka ya ya ini langkah kelima. Langkah yang terakhir adalah disibukkan dengan amalan yang kurang afdal padahal ada amalan yang lebih afdal. Ini ya, amalan yang afdal itu biasanya ya ditentukan dengan ada yang berdasarkan waktu, ada yang berdasarkan tempat, ada yang berdasarkan besarnya manfaatnya. Ya, seperti contoh ikhwan azanillahu wa yakum, kita Nabi SAW mengatakan, aku pergi memenuhi kebutuhan saudaraku lebih aku sukai daripada saya iktikaf di masjid. Ya, ada amal-amalan yang manfaatnya lebih besar. Mengajarkan agama kepada manusia itu adalah amal yang besar dibanding misalnya kita sibuk beribadah sendiri untuk diri kita sendiri. Nah, ini terkadang setan datang dalam bentuk seperti ini. Nah, saya kira ini Deden, barakallahu fiik. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, kembali kepada antum, Saya ngopi dulu ya, Ya. Bismillah. Alhamdulillah, biasa itu yang disampaikan bagaimana strategi setan untuk menyesatkan manusia melalui pintu-pintu yang begitu banyak. Yang saya sampaikan tadi, bagaimana tahapan setan menyesatkan manusia dengan ada 6 tahapan yang disampaikan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu Ibnu Akhwat di kita bersabdi sudah banyak. Alhamdulillah kita memasuki sesi tanya jawab. Ibnu Akhwat yang tergabung di ruang Zoom bisa menyampaikan pertanyaannya via chat. Kemudian yang bergabung juga di YouTube, silakan bisa komen di chat YouTube. Baik, saya ingin bertanya terkait tadi di antara pintu setan ta'assub fanatisme. Bagaimana tips kita sebagai umat muslim ini bisa tetap berjamaah berusaha di tengah keniscayaannya perbedaan dia tidak terjadi fanatisme tadi. Nah, barakallahu fiik. Yang pertama, ikhwah, tadi saya ada dua tadi senjata setan ya, dan kalau dengan fanatisme ini adalah masuk ke pintu syubhat, senjata syubhat. Nah, apa senjata melawan senjata syubhat ini adalah dengan ilmu, dengan mengenal ilmu, yakni qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terbangun terbangun barometer kita jelas, yaitu barometer kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, makanya kalau kita perhatikan seluruh ya ulama-ulama mujtahid ya, mereka sangat menekankan perkara ini. Mereka selalu mengatakan bisa jadi saya benar, yang lain salah atau kebalikannya. Mereka mengatakan jika ada pendapat yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ikuti dan lemparkan pendapatku. Nah, jadi semuanya adalah dikembalikan kepada ilmu, ikhwah. Jadi kita mendidik kaum muslimin di atas ilmu, di atas basirah, dan inilah kaidah beragama. Ya, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Jadi semua apa yang kita lakukan adalah di atas, makanya kaidah beragama ya ikhwan, di antaranya adalah pertama adalah beramal dengan dalil. Kembalikan semua kepada dalil. Apa yang kita lakukan ini adalah pemahaman kita, amalan kita dibangun di atas dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua adalah, jadi di antara kaidah beragama ini adalah membangun dalil ini dengan pemahaman yang benar atau istidlal yang benar.
Inilah dua yang. Nah, maka hadirin belakang Allah Azza wa Jalla, barometer kita, al-wala, kesetiaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya lihat, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau beliau berdebat, ya, beliau cepat rujuk, ya. Kalau memang kebenaran ada di tangan, kalau kita kan kebenaran ditentukan dengan apa? Kelompok guru kita, pengajian kita. Ya, pokoknya kalau pendapat lain menyelisihi pendapat guru kita, kita katakan dia bukan golongan kita. Padahal bisa jadi pendapat golongan atau orang itu lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dibanding gurunya. Nah, ini adalah pintu yang bahaya sekali, ikhwah. Karena menghancurkan persaudaraan dan ukhuwah sehingga kita menjadi lemah. Nah, memang kemudian ada beberapa hal yang harus kita tasamu, ya, terutama dalam perbedaan-perbedaan yang sifatnya memang ada ruang untuk berbeda. Itu disebut dengan ikhtilaf at-tanawwu', ya, khilaf yang mu'tabar. Makanya ada khilaf yang mu'tabar, khilaf yang dianggap, khilaf yang memang peluang ada ruang untuk melakukan perbedaan pendapat. Nah, kalau ini sudah ada sejak dulu, maka tentu saja kita ada punya pemahaman, ada ilmu alat. Bagi yang punya ilmu alat silahkan pertimbangkan mana yang lebih sesuai atau lebih dekat, ya, bukan lebih dekat dengan dalil, ya silahkan. Namun pada saat yang sama tidak boleh kita mengingkari saudara-saudara kita yang mungkin berpendapat, karena sudah ada sejak lama. Khilaf ini sudah ada lama. Khilaf mu'tabar. Ya, khilaf yang sudah ada pada, ya, mungkin pada zaman salaf atau mungkin di zaman sahabat sudah ada khilaf itu. Sehingga kita harusnya, ya, bisa menimbang itu semua dengan ilmu. Makanya tadi ini syubhat. Apa yang gimana? Dengan ilmu. Ya, dengan ilmu, kemudian juga tentu saja, ya, adalah dengan sering bersilaturahim. Kalau silaturahim itu dengan sering berziarah, saling mengunjungi, ya, ada dialog-dialog ilmiah yang dengannya muncul, ya, kesepahaman, ya, muncul kesepahaman. Tapi ya itu tadi, ya, jangan sampai menumbuhkan sifat-sifat fanatisme, ya, kepada orang-orang tertentu. Dan saya kira ini biasanya hanya pada tingkat bawah, ya. Adapun pada tingkat para mujahid, para asatidzah, ya, biasanya mereka sangat lapang dada dalam perkara-perkara seperti ini. Tapi ketika orang yang baru belajar, ya, ini biasanya fanatisme kelompoknya. Nah, ini butuh proses memang, ya. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya pertanyaan, saya izin bacakan pertanyaan dari Abu Fatih. Izin bertanya, apakah iblis sama dengan perangkap setan seksual? Nah, talbis itu, ya, menampakkan kebatilan, ya, dalam bentuk kebaikan. Itu namanya talbis, ya. Ya, makanya ini bahaya, karena makanya tadi kalau tidak ada ilmu kita nggak bisa melihat ini. Yang nampak adalah kebaikan, padahal itu kebatilan. Nah, ini namanya, makanya itulah setan, ya. Setan, lihat bagaimana Adam ditipu oleh iblis dengan ini. Dia mengatakan, aku adalah penasihat. Inni lakuma minan nasihin. Aku ini datang sebagai pemberi nasihat lo. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menginginkan engkau kekal di surga. Maka dia menamakan buah ini adalah buah kekalan. Ya. Jadi hadirin belakang Allah Azza wa Jalla, talbis ini adalah menampakkan, ya, kebatilan dalam bentuk kebenaran atau kebaikan. Dan ini banyak kisah terjadi, ya. Seolah-olah casingnya baik, ya, tetapi sesungguhnya, ya, isinya adalah menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Maka siapa yang bisa membedakan ini adalah para ulama-ulama Rabbani. Ya, kita ini terkadang melihat sesuatu, ada fenomena apa, langsung wah. Ya, makanya saudara-saudaraku kita ini para penuntut ilmu, jangan mudah tergesa-gesa untuk melakukan ini, kecuali kita menunggu bagaimana ulama-ulama yang Rabbani, ulama-ulama yang akidahnya lurus, yang amalannya Masya Allah, akhlaknya, mereka berpendapat, kita ikuti itu. Ya, baru kita lihat. Kita kadang-kadang melihat ini, wah, terus ini Islam, ini begini, ini.
Ternyata kemudian beberapa tahun kita tertipu, ternyata apa yang selama ini ternyata mereka adalah musuh Islam ternyata. Ya, nah ini hadirin yang belakang ini talbis ya. Talbis itu adalah menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Ya. Nah, makanya apa namanya? Para ulama seperti Imam Ibnu Jauzi, Ibnu Jauzi ini mengarang buku namanya Talbis Iblis. Kalau saya tidak salah sudah diterjemahkan Indonesia, nanti mungkin bisa dibeli bukunya. Talbis Iblis. Ada talbis iblis kepada ulama, ada talbis iblis kepada ahli ibadah, ada talbis iblis kepada orang kaya, ada talbis iblis kepada orang miskin. Ini iblis ini udah ribuan tahun, miliaran tahun menggoda. Mereka udah tahu semua kelemahan-kelemahan manusia. Kalau ahli ibadah kelemahannya ini talbis. Dia datang seolah-olah menampakkan kebenaran, padahal itu keburukan. Itu namanya, maka itu luar biasanya. Itulah kita ini butuh ilmu, ikhwan. Maka Ibnu Jauzi mengatakan, ya, wa innama yadkhulu iblis 'alan nasi biqadri ma yumkinuh. Sesungguhnya iblis hanya dapat masuk kepada manusia sekadar kemampuan yang memungkinkannya. Ya. Ya. Wa yazidu tamakkunuhu minhum. Ya, dan kemungkinan kadar bertambahnya dia menguasai manusia, ya, wa yakillu atau berkurang, jadi besar kecilnya kemampuan setan menguasai manusia ala miqdari yaqdhatihim wa ghaflatihim wa jahlihim wa ilmihim, adalah berdasarkan kadar kewaspadaan mereka, kehati-hatian mereka. Kemudian apa? Wa ghaflatihim, kelalaian mereka. Kemudian apa? Wa jahlihim, kebodohan mereka. Kemudian wa ilmihim, dan keilmuan mereka. Nah, ini berdasarkan 4 ini. Jadi hadirin belakang Allah, setan bisa menguasai kita. Ya, ada yang lemah, ada yang kuat berdasarkan 4 ini. Ya, makanya orang yang suka berzikir, maka Allah atau yang lalai itu biasa mudah kata Allah saja, wa may ya'su an dzikrir rahman, ya, nuqayyid lahu syaitana. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah Azza Jalla, maka kami jadikan setan sebagai temannya. Dan mereka, makanya kita orang-orang yang selalu datang menuntut ilmu, mengamalkan zikir pagi, zikir petang, selalu membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dekat dengan orang soleh, maka setan lemah kemampuannya. Tapi kalau tadi, ya, apa tadi ya, kelalaian kita, sering lalai, lupa sholat, selalu terakhir, zikir pagi tidak pernah, zikir petang nggak pernah, zikir-zikir yang masyru' seperti zikir sesudah sholat, ya, maka setan juga lebih kuat dia menguasai kita. Makanya ada satu perkataan Ibnu Jauzi yang mengatakan, ya, di antara grand strategi setan kepada manusia adalah memalingkan mereka dari ilmu. Saya ulang sekali lagi, ya, setan kalau manusia sudah berpaling dari ilmu, maka kemampuan mereka untuk menguasai lebih besar. Makanya Masya Allah, makanya Nabi mengatakan jika Allah menghendaki kebaikan, may yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan memahamkan dia dengan agamanya. Kebaikan semuanya, kebaikan agama, kebaikan dunia, kebaikan akhirat adalah dengan apa? Faqih, mempelajari agama ini. Maka setan kalau sudah memalingkan kita dari agama, maka semakin besar kemampuan setan untuk menguasai kita semua. Naam. Barangkali sangat menjawab dari pertanyaan Abu Al-Faqih, dan insya Allah hadirnya kita di madrasah Senin malam ini pun bagian dari kita menambah ilmu, tidak terjerumus pada godaan. Amin, amin, Masya Allah. Dari selanjutnya pertanyaan dari Umu Zidan. Ya, mengantum. Izin bertanya, bagaimana kalau ada bisikan-bisikan dari hati tentang hal-hal yang tidak baik, yang tidak bagus tentang Allah? Ya. Ya, ada, saya lupa ya, tidak hadir dalam ingatan saya hadis Nabi SAW matan secara, jadi tadi setan datang dengan bentuk siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah.
Lalu tiba-tiba syaitan mengatakan, siapa yang menciptakan Allah? Nah, kalau ini datang, ya saya lupa, agak lupa nih, ya, tapi kira-kira ya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Intinya ikhwa a'azzani Allah wa iyyakum, di antara sebab ya terbesar ya kita sulit dikuasai oleh syaitan, atau di antara cara menghadapi tipu daya syaitan, ya memang banyak, tapi yang paling adalah menguatkan iman dan tauhid kita. Kenapa? Karena syaitan sudah mengatakan di dalam Al-Quran, di antara orang yang sulit bahkan tidak bisa dia goda adalah orang yang ikhlas atau orang yang tauhidnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Siapa orang ini? Adalah orang yang tauhidnya, tawakalnya murni kepada Allah Azza wa Jalla. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya seluruh kekuatan, kekuasaan, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang hamba ya ingin dilindungi dari syaitan, maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah senjata pertama, ya, berlindung kepada Allah dengan apa? Dengan menguatkan tauhid kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hanya kita baca ini, tapi kosong hati kita. Seperti kita ini, baca ayat kursi kalau ada setan, tapi hatinya kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya ini ya kita menguatkan tauhid, mempelajari tauhid sehingga apa? Iman kita ya penuh dengan tawakal, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Senjata pertama, senjata utama kita menghadapi syaitan adalah beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini ada standarnya, ada kriterianya. Karena ada iman yang keluar dari Islam, ada yang makanya ada golongan-golongan dalam Islam kan, karena mereka cara mendefinisikan imannya keliru. Sebagaimana orang-orang Khawarij misalnya, mereka mengatakan dosa besar itu menghilangkan iman. Ya, maka pelajari iman dengan benar. Beriman kepada Allah dengan benar, beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah ini akan menjadi senjata atau benteng pertahanan yang kuat ya dari godaan. Kata Allah Azza wa Jalla, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya setan tidak punya kekuasaan kepada orang-orang yang beriman dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Nah, maka ingat ya, iblis tahu bahwa tidak memiliki jalan untuk menguasai orang-orang yang tauhidnya benar, ikhlas ya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka lihat di dalam Al-Quran dia mengecualikan mereka dari sumpahnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kemudian diantaranya juga ikhwan, akhdirin saya juga ini adalah berpegang teguh ya kepada Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Ya, makanya ada wallahu taala alam disebutkan dalam kitabnya Talbis Iblis ini, Imam Ibnu Jauzi mengatakan bahwasanya ada di antara ulama yang pernah berbicara mungkin ya atau berkomunikasi dengan mereka. Ya, apa kata mereka? Bahwasanya orang yang paling berat untuk kami goda ya adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya bacakan di sini ya. Imam Al-A'mash ya. Dia mengatakan bahwasanya seorang laki-laki, haddatsana rajulun kana yukallimul jin. Ada seorang laki-laki yang pernah mengabarkan kepadaku bahwa ia pernah berbicara dengan jin. Maka qalu ya laisa alaina asyaddu mimman yattabi'us sunnah. Ya, kata syaitan dari golongan jin ini, tidak ada yang lebih berat kami goda daripada orang-orang yang benar-benar mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala perkara, ibadahnya, akhlaknya, ya, akidahnya, semua mengikuti petunjuk Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa amma ashabul ahwa fa inna nal'abu bihim la'iba. Adapun orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsu berarti tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW. Ya, orang yang tidak mengikuti petunjuk Nabi berarti siapa yang dia ikuti? Hawa nafsunya.
Ya, maka kata Imam Al-Masih, setan ini mengatakan kami mempermainkannya dengan permainan. Kami bisa memainkannya sesuai dengan kehendak kami. Maka hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala ini ya, cara terbaik untuk melepaskan diri dari gangguan syaitan adalah menguatkan tauhid. Yang intinya tauhid adalah mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semata-mata. Nah, kemudian yang kedua dengan ilmu yang bisa membedakan ya. Ilmu dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang datang dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Nah, inilah yang bisa membentengi kita juga dari ya talbis atau syubhat-syubhat yang dilancarkan oleh syaitan. Kemudian juga ikhwan azan ini meningkatkan kewaspadaan kita. Lihat nih bagaimana kita ini sholat 5 waktu. Ya, bagaimana kita selalu berdoa, berzikir pagi, amalan-amalan yang bisa kita berdoa sebelum tidur, ya, membaca ayat kursi sebelum tidur, kemudian masuk kamar mandi kita juga berdoa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang masuk rumahnya dengan baca basmalah, bismillah, setan tidak bisa bermalam. Siapa yang makan dengan tangan kanannya, lalu kemudian dia baca bismillah, setan tidak ikut makan. Justru setan ikut makan kalau kita makan dengan tangan kiri, lalu tidak baca bismillah. Nah ini hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala, ikuti petunjuk-petunjuk harian, sunnah-sunnah harian. Ya, maka insya Allah ini akan menjadi benteng yang sangat kuat ya dari godaan syaitan yang terkutuk ya. Taib. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya dan penjelasan Ustaz yang tadi insyaallah sekaligus menjawab pertanyaan dari Zoom-nya MacBook. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya terkait Ramadan Ustaz dari Santi Cabang 2. Apa Ustaz izin bertanya, apakah di bulan Ramadan setan diikat dan tidak menggoda manusia, dan dia tidak menggoda manusia karena dia tidak diikat? Nah, ini sering terjadi ketika Nabi SAW mengatakan watughallu bihi syayatin, ya, dan setan dibelenggu atau wasulsilatis syaitan dalam lafaz yang lain. Nah, para ulama seperti Al-Qadhi bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya yang dimaksud dibelenggu atau diikat adalah secara maknanya secara hakiki, secara tekstual. Ya. Terbukanya pintu surga, tertutupnya pintu neraka, dibelenggunya setan adalah tanda masuknya bulan Ramadan. Ini menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan. Sehingga makna yang hakiki dan ini yang paling benar insyaallah ta'ala bahwasanya mereka tidak punya kemampuan atau terhalang untuk mengganggu orang-orang beriman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun pertanyaannya, kenapa masih banyak orang berbuat dosa? Nah ini ada yang mengatakan bahwasanya memang dia diikat. Ya, tetapi bukankah dia masih bisa menggoda walaupun dia sebagaimana tahanan kan? Orang yang dipenjara dia masih bisa ya melakukan komunikasi. Ya, namun tentu tidak sekuat ketika dia tidak ditahan, tidak diikat. Ya. Nah, maka hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala ini penjelasannya. Saya jelaskan juga penjelasan yang lain Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ya, setan diikat dari orang yang menjalankan puasa yang betul-betul memperhatikan syarat adab saat berpuasa. Ya, ini penjelasan yang lain ya. Adapun orang yang berpuasa sekedar perutnya saja, nah ini tidak. Ya, tidak terbelenggu setan darinya. Ada juga bahwasanya setan tidak mengganggu orang yang berpuasa, ya. Tetapi kok dia tetap berpuasa? Ada yang mengatakan sebagai ulama karena itu adalah murni dorongan hawa nafsunya. Nah, tadi saya sebutkan Nabi SAW berdoa, di antara doanya adalah aku berlindung dari hawa nafsuku dan setan. Ini menunjukkan bahwasanya di antara sebab orang jatuh dalam dosa adalah setan dan juga hawa nafsu. Nah, pintu ini sudah tertutup setan, tapi masih ada hawa nafsu. Ibarat petinju
walaupun pelatihnya diikat, tapi karena dia sudah terlatih hawa nafsunya, maka dia tetap bisa bertinju. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa setan yang diikat adalah setan secara umum atau setan yang apa ya, yang besar-besar ya. Ya, makanya ada hadis maradatus syaitan ya. Setan yang apa ya? Setan yang gila-gila, setan yang top-top begitu ya. Ya. Tapi yang kroco-kroco masih ada. Apa istilahnya ya? Anak-anak buah setan masih ada. Ini diantara penjelasan ulama, ikhwan. Ya, intinya adalah setan Ramadan ini adalah bulan kesempatan kita untuk berbuat baik. Di mana Allah Ta'ala betul-betul siapkan, kondisikan Ramadan adalah malaikat akan datang tiap hari ya. Setiap malam malaikat akan datang, ya bagiyal khair, aqbil, wahai orang yang mau melakukan kebaikan, semangat. Ya, jadi malaikat yang akan memberikan semangat, sementara setan yang biasanya menghalangi kita, itu kekuatannya melemah. Nah, berdasarkan tadi penjelasan setan ya, penjelasan para ulama ya, tetapi yang jelas setannya betul-betul secara hakiki. Nah, tadi kenapa ada maksiat? Ada tadi penjelasannya. Walaupun dia diikat, tapi dia masih punya kroco-kroco. Walaupun dia diikat, tapi dia masih bisa menggoda. Ataupun mungkin hawa nafsu kita yang bisa melakukan itu. Yang jelas intinya adalah di bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan Ramadan ini untuk kita semua, untuk berbuat baik. Ini adalah musim-musim kebaikan buat kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa mendapatkan kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadan nanti. Nah, barakallahu fik. Makanya kalau bulan Ramadan, semua jiwa itu condong kepada kebaikan. Ya. Ya, kenapa? Karena pintu surga terbuka, pintu neraka ditutup, setannya dibelenggu. Ya, maka subhanallah, manusia itu biasanya lebih kuat kecondongannya kepada kebaikan daripada keburukan. Ya, namun adapun maksiat yang terjadi adalah ya mungkin karena hawa nafsu atau syahwatnya. Dan ini pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa, bahwasanya ini murni karena syahwat dan hawa nafsunya. Nah, ana kira cukup ya, Akh Deden? Ya. Saya baru pulang dari safar, jadi masih ini akhi ya. Barakallahu fik. Nah, barakallahu fik. Terima kasih Ustaz juga kuat pada sesi yang tetap bertahan yang saat ini di sesi jawab. Alhamdulillah semuanya untuk menimba ilmu pada malam ini. Mohon berkenan Ustaz sebelum ditutup taklim kita di malam hari ini, mohon menyampaikan kalimat ikhtitam dari materi strategi setan menyesatkan manusia. Nah, barakallahu fiikum ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa yakum. Paling penting adalah kita menyadari, membangun kesadaran, kewaspadaan ya akhwah. Ya, bahwasanya kita ini memiliki musuh yang sangat besar dan musuh yang nyata. Allah Azza wa Jalla yang perintahkan kita untuk menjadikan musuh setan itu musuh kita. Ini kata Imam Ibnu Qayyim, ini peringatan bagi kita agar kita ya waspada, karena waspada dan membangun kewaspadaan tingkat tinggi, lalu mengerahkan segala daya, upaya, pikiran dan tenaga kita berjihad untuk melawan setan ini. Dengan cara apa? Mengetahui bagaimana tipu dayanya, mengetahui pintu-pintu masuknya, mengetahui jerat-jeratnya, ya, bagaimana dia menggoda kita, dan yang paling penting tadi adalah bagaimana membangun kita tauhid yang benar, kiat-kiat apa, ya, tadi tauhid yang benar, mengikuti petunjuk Nabi SAW, kemudian ada doa-doa, zikir-zikir perlindungan, ya. Nah, insya Allah, dan terutama memahami ilmu agama ini dengan benar, kemudian berkawan dengan orang-orang yang soleh, maka insya Allah itu akan menjadi pelindung yang kuat dari godaan setan ini. Dan ingat, setan berusaha menggoda kita bahkan sampai pada saat krusial, yaitu ketika kita sakaratul maut, ia akan datang. Ya, makanya tadi tauhid itu akan membantu kita. Kata Allah Azza Jalla, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kapan ini terjadi? Ketika kita sakaratul maut, Allah Ta'ala mengirimkan malaikat untuk menguatkan kita agar kita tetap istiqamah, adalah Rabb kita adalah Rabb Allah Azza Jalla.
dengan tauhid yang kuat, maka setan tidak akan mungkin. Dan pada saat ketika sakaratul maut, setan akan datang menggelincirkan kita, ya, agar kita menjadikan dia Tuhan, ya, menjadikan tergelincir agar kita tidak kepada Allah Subhanahu. Tetapi orang yang bertauhid dengan benar lah, itulah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu taala a'la wa alam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.